Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai podcast kali ini, kita sapa dulu teman-teman semua dengan pantun. Ke Semarang jangan lupa naik becak. Cakep. Selamat siang, wahai para kawan pajak. Yes. Baiklah, sebelum ke tema perbincangan kami kali ini, perkenalkan nama saya Nur Subowo, pegawai kantor pajak Jakarta Pasar Rebo sebagai AR. Di samping saya ada narasumber kita. Silakan. Saya Fajar Setiawan, account representatif KPP Pasar Rebo. Terima kasih Mas Fajar. Nah, perbincangan kali ini kita akan membahas tema yang ringan sih, terkait natura atau pajak natura. Karena setelah ada aturan terbaru ini, mungkin kawan-kawan pajak perlu mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang pajak natura ini. Baiklah, kepada Mas Fajar, mungkin bisa jelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan natura? Oke, terima kasih Mas Bowo. Baik kawan pajak, ini saya jelaskan secara singkat. Natura itu adalah imbalan atau penggantian dari pemberi natura kepada penerima berupa barang selain uang. Uang ini kan juga benda ya, tapi selain uang. Nah, natura yang menjadi objek pajak ini adalah barang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kerja ke penerima atau pegawai. Contohnya mobil dinas, mobil perusahaan yang sudah tidak dipakai lagi lalu diserahkan ke pegawai untuk dipakai gitu. Itu termasuk natura. Lalu ada juga istilah yang kedua, yaitu kenikmatan. Kalau kenikmatan ini imbalan atau penggantian dari pemberi kerja kepada penerimanya berupa fasilitas atau layanan. Nah, ini untuk asetnya sendiri bisa masih milik perusahaan atau milik pihak ketiga, tapi yang biaya operasionalnya masih dibiayai oleh perusahaan tersebut. Contohnya dari kenikmatan ini, misalnya mobil dinas, itu kan biayanya masih dari perusahaan ya, tapi yang memanfaatkan pegawainya. Begitu Mas Bowo. Baik Mas Fajar, untuk natura ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang dasar hukum atau aturan-aturan yang terbarunya apa saja ini Mas Fajar? Oke, jadi untuk natura dan kenikmatan ini muncul lagi di perbincangan kita karena dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan, itu di bagian klaster pajak penghasilan. Lalu ada peraturan pelaksanaannya di PP 55 tahun 2022 di bab 6, dan juga diatur lebih lanjut untuk natura dan kenikmatannya ini di PMK 66 tahun 2023. Jadi ada beberapa perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan. Nanti kita jelaskan. Terkait adanya aturan-aturan baru ini, mungkin bisa dirangkum lah terkait konsep dasar perubahannya apa saja sih? Oke, terima kasih. Jadi perubahan yang paling mendasar adalah sebelum Undang-Undang HPP, natura dan kenikmatan ini dulunya bukan objek pajak pada dasarnya. Cuman waktu sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku, ada pengecualian yang natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak. Itu dulu ada 3, Mas Bowo. Ya. Yang pertama, kalau pemberi natura atau kenikmatannya ini bukan wajib pajak, atau bisa dibilang tidak ber-NPWP. Yang kedua, kalau pemberi natura atau kenikmatannya adalah wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Dan yang ketiga, apabila pemberi natura atau kenikmatan adalah wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Nah, itu dulu sebelum UU HPP, karena bukan objek pajak, perusahaan juga tidak boleh membebankan dalam penghitungan PPh tahunan badan. Nah, kalau setelah Undang-Undang HPP ini jadi seolah-olah kebalikannya. Semua natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak, kecuali ada 5, nanti kita jelaskan. Nah, karena
menjadi objek pajak, maka pemberi atau perusahaan boleh membebankan dalam penghitungan PPh tahunan badan, tapi tetap ketentuannya masih merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Oh, berarti kan secara umum ya, Iya. sebelum perubahan ini, berarti sebelumnya itu natura atau kenikmatan itu bukan objek, Betul. bukan objek pajak. Kemudian diatur kembali, sekarang secara umum menjadi objek pajak. Iya. Nah, tapi kawan pajak di sini juga sebenarnya diatur juga terkait tidak semua natura itu masuk objek pajak. Betul. Di aturan terbaru ini masih ada jenis-jenis atau batasan natura atau kenikmatan yang dikecualikan, kawan pajak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya Mas Fajar. Siap. Terima kasih Mas Bowo. Nah, betul tadi kata Mas Bowo. Di PP 55 tahun 2022 dan PMK 66 tahun 2023 ini dijelaskan lebih lanjut pengecualian dari objek pajak penghasilan natura atau kenikmatan yang bukan objek pajak tapi dikecualikan gitu ya. Itu ada 5. Jadi yang pertama kita bahas satu-satu ya Mas Bowo. Yang pertama, makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Berarti ini bagi seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Ya, yang poin 1 ini. Jadi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Jadi istilahnya perusahaan punya 100 pegawai, nanti makan siangnya disediakan oleh perusahaan. Nah itu bukan objek pajak penghasilan bagi penerimanya. baik. Oke, yang kedua, kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang secara sifat pekerjaannya memang tidak dapat memanfaatkan pemberian makan tadi. Contohnya bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya. Nah, cuman untuk kupon ini memang ada aturannya juga nih. Ada batasannya. Betul. Nah, kuponnya ini bukan uang. Jadi yang pertama dia alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan atau minuman. Misalnya perusahaannya bekerja sama dengan rumah makan Padang ini. Ya. Nah, itu nanti dikasih kuponnya pada pegawai yang tadi yang tugas luar misalnya untuk makan di tempat situ. Nah, itu. Terus yang kedua bisa juga dalam bentuk penggantian dari pemberi kerja. Jadi uang pegawai yang tugas luar tadi makan di luar nanti dirembes atau isinya diganti uangnya oleh pemberi kerja. Nah, tapi ada aturan terakhir ini, nilai kuponnya ini seandainya yang disediakan oleh kantor adalah biaya per pegawainya itu per hari, per bulan, misalnya 1.800.000 per pegawai. Nah, kuponnya ini maksimal cuman boleh 2 juta rupiah per pegawai per bulan. Jadi batasannya. Nah, kalau ternyata yang dinas luar betul dalam sebulan dia mengeluarkan uang 2.500.000 lah misalnya. Nah, itu selisih dari 2.500.000 dikurangi 2 juta, itulah yang nantinya menjadi natura atau yang kena pajak. Betul, yang kena pajak. Nah, tapi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pegawai yang di tempat kerja ini lebih dari 2 juta, misalnya 2.500.000. Ya. Nah, itu pegawai yang tugas luar itu nanti batasannya tidak 2 juta lagi, tapi mengikuti yang batasan dari pegawai yang ada di kantor. Misalnya tadi 2.500.000 berarti seluruhnya memang tidak menjadi objek pajak. Terus yang ketiga itu bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, ini juga nanti masuk ke poin yang kelima nanti ya, terkait batasannya. Lanjut langsung ya, yang ke poin kedua, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan itu
natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, apa sih maksudnya di daerah tertentu? Itu tuh daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tapi karena keadaan prasarana ekonomi dan prasarana transportasi umumnya kurang memadai, jadi bisa ditetapkan menjadi daerah tertentu gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan status daerah tertentu ini bukan pemberi kerjanya sendiri yang menentukan, tapi diusulkan oleh pemberi kerja atau pemberi natura dan kenikmatan itu, diusulkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu. Kalau kita lihat di PMK 66 tahun 2023, ini yang dimaksud dengan prasarana ekonomi ini ada 8 jenis. Lalu prasarana transportasi umum ini ada 3 jenis. Nah, syaratnya dia bisa diusulkan menjadi daerah tertentu itu 6 dari 11, total 11 ini prasarana ini itu statusnya tidak ada atau tidak layak. Dan dari 6 tersebut, 1 minimal dari prasarana transportasi umum. Mungkin saya bacakan ya. Untuk prasarana ekonomi ini misalnya listrik, air bersih, perumahan yang dapat disewa pegawai, rumah sakit, sekolah, tempat olahraga atau hiburan yang bersifat permanen, tempat peribadatan, dan pasar. Lalu yang prasarana transportasi umum ada 3, itu jalanan dan atau jembatan, pelabuhan atau dermaga laut, dan transportasi umum, angkutan darat, laut, dan udara. Jadi kalau 6 diantara itu tidak ada atau tidak layak, itu bisa kita usulkan ke DJP untuk dijadikan daerah tertentu, sehingga nanti natura atau kenikmatan yang diberikan ke pegawainya tidak menjadi objek pajak penghasilan. Oke, yang poin selanjutnya yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, kalau ini memang diaturannya biasanya terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan dari pegawainya. Jadi perusahaan mau nggak mau harus menyediakan. Misalnya bisa juga berbentuk barang. Misalnya perusahaan konstruksi, nah, itu dia harus menyediakan topi keselamatan, mungkin baju yang seragam yang tebal yang kalau kena paku atau apa, nah itu bukan menjadi objek pajak bagi pegawainya, walaupun disediakan secara gratis oleh perusahaan gitu, Mas Bro. Oke, langsung yang keempat yang dikecualikan adalah natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan APBD desa. Mungkin contohnya apa nih Mas Fajar? Kalau misalnya bantuan untuk bangun rumah termasuk nggak itu? Bantuan di desa itu kan ada itu, dari dana desa bangun rumah itu. Oh, enggak. Ini kalau natura dan kenikmatan ini secara aturannya dia merupakan ada hubungan pekerjaan dan atau jasa. Jadi kalau hubungan pekerjaan itu antara pemberi kerja dengan pegawainya. Kalau jasa antar wajib pajak lah istilahnya. Jadi kalau antara perusahaan dengan orang di luar perusahaan itu tidak termasuk. Kayak pemberian biasa ya, gratis. Pemberian biasa gratis, betul. Oke, yang terakhir yang dikecualikan adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, inilah yang ada dijelaskan lebih lanjut di lampiran PMK 66 tahun 2023. Ada berapa Mas Fajar? Itu ada cukup banyak, ada 11. Boleh saya jelaskan singkat ya, singkat aja. Boleh, boleh. Mungkin ada ininya, kisi-kisinya. Jadi natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, ini yang tadi di poin 5 ya. Itu yang pertama, bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari raya besar keagamaan. Jadi yang termasuk misalnya contohnya parsel
Oh, parcel. atau sembako itu dalam rangka hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari suci Nyepi, hari raya Waisak, atau tahun baru Imlek. Itu batasannya kalau dia diterima oleh seluruh pegawai itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Jadi tidak perlu dipotong yang diberikan ke pegawainya. Tapi kalau tidak seluruhnya, misalnya hanya direksinya, itu merupakan objek pajak bagi penerimanya. Yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja selain hari raya keagamaan. Jadi di luar yang hari raya tadi, bagi-bagi bingkisan istilahnya ke pegawai, itu bukan objek kalau pertama diterimanya oleh pegawai. Ya. Yang kedua, secara keseluruhan Nilainya tidak lebih dari 3 juta rupiah per pegawai per 1 tahun pajak. Jadi kalau tiap bulan bagi-bagi sembako nilainya 200.000, setahun kan hanya 2.400.000 tuh. Nah itu ya, bukan belum berarti ya. belum merupakan objek merupakan pajak. objek pajak. Siap. Oke, yang ketiga, peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja. Nah ini untuk mungkin waktu WFH dulu ya, kayak perusahaan yang tetap berjalan itu Oh, laptop. laptop, komputer, pengadaan mungkin ya, telepon seluler. Nah itu diberikan kepada pegawai supaya bisa kerja dari rumah. Nanti biaya pulsa atau biaya sambungan internetnya dibayarin oleh perusahaan. Nah itu termasuk yang dikecualikan dalam batasannya, dalam rangka menunjang pekerjaan pegawai, bukan untuk selain itu ya. Kalau selain itu berarti Untuk dia kepentingan pekerjaan. betul untuk kepentingan pekerjaan. Lanjut. Lanjut. Yang Tanya keempat, banyak banget nih. Siap. Lanjutkan. ya lengkap ya Mas Boy ya. Ya. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah ini juga batasannya diterima oleh pegawai yang sudah pasti, lalu diberikannya dalam rangka kecelakaan kerja, sakitnya dalam rangka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan perawatan atau pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi kalau sakitnya memang bawaan selain dari kerja, itu tidak bisa, tetap menjadi, kalau dibayarin perusahaan pengobatannya yang selain dari kerja, berarti itu merupakan penghasilan yang harus dipotong PPh. Selanjutnya, yang nomor 5, fasilitas olahraga dari pemberi kerja, tapi selain olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Bisa dibilang fasilitas olahraga boleh, kecuali yang mahal-mahal Mas Bu. Nggak, secara nilainya ada batasannya. Oh, batasannya. Oke. Jadi diterima oleh pegawai secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 1.500.000 untuk tiap pegawai per tahun pajak untuk fasilitas olahraga tadi. Oke, yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama. Misalnya mes, asrama, pondokan atau barak. Kalau itu dikecualikan nanti ya. Dikecualikan, betul. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Itu bukan merupakan penghasilan bagi pegawainya. Yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, antara lain apartemen atau rumah tapak. Ini secara batasan tadi diterima oleh pegawai dan nilai keseluruhannya tidak lebih dari 2 juta rupiah untuk tiap pegawai dalam waktu 1 bulan. Sebulan. Jadi kalau misalnya diberikan uang sewa atau tempat tinggal, terus pegawai suruh tinggal di situ, tapi biayanya nggak sampai 2 juta, itu masih bisa dikecualikan dari penghasilan si pegawai. Oke, yang ke-8, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Yang ini syaratnya diterima oleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Jadi pemegang saham kalau nerima fasilitas kendaraan itu berarti penghasilan bagi dia. Tapi kalau bukan pemegang saham, ini masih ada satu syarat lagi,
memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi kalau rata-rata di bawah 100 juta lalu bukan pemegang saham, dapat fasilitas kendaraan, ini bukan objek pajak penghasilan. Berarti bukan objek gitu ya. Berarti kalau misalkan dia bukan saham, objek ya. Objek, betul. Oke, kita gini Mas Bowo. Yang ke-9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Ini batasannya hanya diperoleh oleh diterima atau diperoleh oleh pegawai, tapi secara nilai yang dibayarkan oleh perusahaan kepada penerima natura atau kenikmatan ini bukan merupakan objek PPh. Jadi dibayarin perusahaan tapi bukan objek PPh bagi penerimanya. Lanjut Mas Bowo. Silakan Mas Fajar untuk nomor 10. Nomor 10. Apa nih? Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel atau pura. Ini kalau diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan bukan merupakan natura atau kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi penerima. Yang terakhir nomor 11, seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022. Ini batasannya hanya diterima oleh pegawai. Untuk jenis-jenis batasan natura udah cukup jelas, kawan pajak. Kita lanjut mungkin biar lebih jelas sebenarnya aturan ini kapan sih mulai berlaku untuk Mas Fajar nih? Oke. Kalau perubahan dari bukan objek menjadi objek ini itu dijelaskan di Undang-Undang HPP yang nomor 7 tahun 2021, itu mulai berlaku mulai 1 Januari 2022. Tapi setelah keluarnya PMK 66 tahun 2023 yang di situ disebutkan salah satunya yang tadi nomor 11 itu yang dikecualikan dari objek PPh adalah natura dan atau kenikmatan yang diterima selama tahun 2022. Itu berarti yang menjadi objek pajak itu mulai 1 Januari 2023. Lalu aturan PMK-nya kan baru keluar Juni 2023. Nah, jadi kewajiban memotong dari pemberi kerja terkait natura dan kenikmatan ini itu mulai berlaku 1 Juli 2023. Terus jadi, untuk yang sebelum untuk Juli, dari Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 itu dihitung kembali oleh penerima natura dan kenikmatan itu nanti diperhitungkan kembali untuk SPT PPh dia. Dalam hal ini mungkin di SPT tahunan 2023 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2023-nya. Terima kasih kepada Mas Fajar atas perbincangan kita kali ini terkait pajak natura. Semoga kawan pajak semakin mengetahui dan memahami terkait pajak natura. Kami tutup dengan pantun Pulau Sulawesi, Pulau Bali. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.